Kitab Aks, pasal 8. Sejumlah orang saleh menguburkan Stefanus dan menangisi dia dengan sangat sedih. Namun bagi Saulus, pembunuhan Stefanus merupakan tindakan yang baik. Mulai hari itu juga terjadilah penganiayaan besar terhadap orang percaya di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan jemaat. Dia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret orang-orang percaya supaya dipenjarakan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, banyak sekali orang percaya melarikan diri dari Yerusalem dan tersebar ke berbagai daerah di Yudea dan Samaria. Tetapi ke-12 rasul tetap tinggal di Yerusalem. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Filipus pergi ke sebuah kota di daerah Samaria dan memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di situ. Waktu mereka mendengar pengajarannya dan menyaksikan banyak keajaiban yang dia lakukan, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak penduduk kota itu dikuasai roh-roh jahat, dan Filipus mengusir roh-roh itu atas nama Yesus sehingga mereka pergi sambil berteriak dengan keras. Banyak juga orang pincang dan lumpuh total yang disembuhkan. Semuanya itu membuat para penduduk kota sangat bersukacita. Namun, di sana ada seorang tukang sihir bernama Simon. Dia sudah lama membuat warga Samaria terkagum-kagum dengan ilmu sihirnya. Karena itulah para penduduk percaya padanya waktu dia mengaku sebagai orang hebat. Sebelum Filipus datang, semua warga di daerah itu, baik orang biasa maupun orang penting, menghormati Simon dan berkata, "Orang ini mempunyai kuasa Allah yang besar." Mereka sangat menyegani Simon, karena dia sudah begitu lama membuat mereka terkagum-kagum dengan ilmu sihirnya. Tetapi waktu Filipus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan kuasa Kristus Yesus, banyak sekali orang yang percaya pada kabar itu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Filipus membaptis mereka. Simon juga percaya dan dibaptis. Sesudah itu, dia selalu mengikuti Filipus dan terkagum-kagum melihat banyak keajaiban luar biasa yang dilakukan Filipus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah yang disampaikan oleh Filipus, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Sesudah mereka tiba, keduanya berdoa supaya orang Samaria yang percaya menerima Roh Kudus. Karena mereka memang sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Sewaktu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, barulah mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang itu melalui para rasul yang meletakkan tangan atas mereka, dia menawarkan uang kepada rasul-rasul itu dengan berkata, "Berikanlah kuasa itu kepada saya juga, supaya ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akan menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepada Simon, "Binasalah kamu bersama uangmu itu, karena kamu menganggap pemberian rohani dari Allah bisa dibeli dengan uang. Kamu tidak berhak mengambil bagian dalam hal ini, karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah, berdoalah supaya Allah mengampuni niat hatimu yang jahat itu. Karena saya melihat bahwa kamu terjerat dalam dosa dan hatimu penuh dengan iri hati." Lalu Simon menjawab, "Kalau begitu, saya mohon kalian berdua mendoakan saya, supaya Tuhan melepaskan saya dari hukuman itu." Sesudah Petrus dan Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati banyak desa di daerah Samaria dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sana. Pada suatu hari, salah satu malaikat berbicara kepada Filipus dan menyuruh dia, "Bersiap-siaplah dan pergi ke selatan, ke jalan yang turun dari Yerusalem menuju Gaza." Jalan itu melintasi padang belantara. Filipus pun bersiap-siap dan berangkat.
Di jalan itu, dia melihat seorang pejabat dari Ethiopia, yaitu pegawai tinggi Ratu Ethiopia yang bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan negeri. Dia sudah pergi beribadah ke Yerusalem. Dan pada waktu itu sedang dalam perjalanan pulang. Ada budaknya yang mengendalikan kereta. Sedangkan pejabat itu duduk sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Dekatilah kereta itu." Maka Filipus berlari mendekati kereta itu dan mendengar pejabat itu sedang membaca dari kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, "Apakah Tuan mengerti isi pesan yang sedang Tuan baca?" Kata pejabat itu, "Saya tidak mungkin bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepada saya." Lalu pejabat itu meminta Filipus naik ke dalam keretanya dan duduk bersama dia. Bagian kitab suci yang sedang dibacanya adalah, dia hanya diam, seperti anak domba yang akan disembelih, atau domba yang dipangkas bulunya. Demikianlah orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia disidang dengan tidak adil. Dia dihukum mati meskipun tidak bersalah, dan tidak ada yang mempedulikannya. Dia disiksa karena pelanggaran kita, umat Allah. Pejabat itu berkata kepada Filipus, "Tolong beritahukan kepada saya, Nabi Yesaya berbicara tentang siapa? Apakah tentang dirinya atau tentang orang lain?" Berawal dari firman itu, Filipus pun memberitakan kabar baik tentang Yesus kepadanya. Dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Orang itu berkata kepada Filipus, "Lihat, ada air. Saya bisa dibaptis di situ, bukan?" Lalu dia menyuruh budaknya menghentikan kereta. Mereka berdua turun dan masuk ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis dia. Sesudah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan membawa Filipus dari tempat itu, dan pejabat itu tidak melihatnya lagi. Dia melanjutkan perjalanannya dengan hati yang gembira. Sementara itu, Filipus tiba-tiba muncul di kota Asdod. Dia berjalan melewati daerah itu sambil memberitakan kabar baik di setiap kota yang dilaluinya, sampai dia tiba di kota Kaisarea. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima bimbingan-Mu. Sebagaimana Filipus mengikuti petunjuk-Mu untuk membagikan kabar baik. Tolonglah kami menjadi bejana yang rela, siap menerima panggilan-Mu dan membagikan iman kami kepada orang lain, apapun keadaan kami. Semoga kami mencari pengertian dan kejelasan dalam firman-Mu, sebagaimana sida-sida Ethiopia mencari kebenaran. Penuhilah kami dengan keberanian dan damai sejahtera-Mu. Amin.